Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Hai, mau kemana kau? Bukankah kau yang bernama Jubair bin Awan? Tidak perlu berbasa-basi, saudara. Sekarang ini perang. Aku orang Muslim. Sekarang mari kita selesaikan. Tidak perlu kita banyak bicara. Ayo, cabut senjatamu. Kau jangan berlagak menjadi seorang pejuang sejati. Lihatlah di sekitarmu ini. Orang-orang Muslim sebentar lagi akan habis terbunuh. Kau sebaiknya menyerah dan tinggalkan Muhammad. Kembalilah kepada kepercayaan nenek moyangmu sebelum kau menyesal dan dikutuk oleh Lata dan Uzza. Hei, jangan bicarakan kepercayaan itu. Dengarlah, walaupun Lata dan Uzza beranak dan berkembang biak menjadi 100, tidak pernah sekalipun aku akan berpaling dari Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Kuasa. Darah dan hidupku untuk Islam. Allahu Akbar. Kalau begitu, kau akan menyesal. Tidak ada kata menyesal bagi orang Islam. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Hamzah, saudaraku. Malang sekali nasibmu, saudaraku. Hamzah, tubuhmu hancur seperti ini. Kau tentu sakit sekali, saudaraku. Kau telah dihina seperti ini. Hamzah. Mereka telah membunuh dan menghancurkan tubuhmu. Mereka begitu kejam. Getar-getar manusia pilihan kali ini mengetengahkan kisah Syafiah binti Abdul Muttalib. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahroni. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-12 ini didukung oleh para pemain Neni Haryoko sebagai Syafiah binti Abdul Muttalib, Naryo sebagai Sidik, Suryadin Tanjung sebagai Ayub bin Jahal, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Suara Syafiah mengalun menembus malam, menembus hamparan padang pasir yang luas. Suara yang merdu itu menembus telinga semua makhluk yang terjaga malam itu. Ayub bin Jahal semakin dekat dengan rumah Syafiah. Dia mendengar suara Syafiah yang membaca Al-Quran. Dia sedang mengaji. Dia sedang membaca ayat-ayat yang dibawa oleh Muhammad. Dia sendirian. Ini kesempatan yang paling baik untuk melaksanakan tugasku. Tak perlu aku membawanya pada Yudas bin Sawab dalam keadaan hidup. Dalam keadaan mati pun bagus. Ini kesempatan yang tidak ada duanya. Ayub bin Jahal melangkah pelan-pelan mendekati jendela tempat di mana Syafiah mengaji. Dia telah mencabut pedangnya. Namun semakin dekat dia melangkah ke arah jendela, hati Ayub bin Jahal semakin bergetar, seperti ada yang menusuk-nusuk jiwanya. Suara Syafiah yang semula begitu dibencinya, tiba-tiba menimbulkan rasa dan hawa tersendiri. Ayub bin Jahal bersandar di dinding dekat jendela. Matanya menerawang jauh ke dalam gelap. Perlahan-lahan pedangnya turun ke tanah. Sadaqallahul azim. Kenapa perasaanku tidak enak? Malam ini aku merasakan udaranya begitu dingin dan menusuk. Apakah jendela itu belum terkunci? Syafiah mengusap wajahnya. Lalu dia berdiri dan beranjak ke jendela. Sebelum dia melihat keadaan jendela, Syafiah meyakinkan dengan mendorong jendela. Syafiah tersentak karena jendela itu ternyata benar-benar belum dikunci. Astagfirullah. Ternyata jendela ini tidak dikunci. Siapa itu? Siapa yang tidur di bawah jendela ini? Dia memegang pedang. Apakah dia bermaksud membunuhku? Astagfirullahaladzim. Ya, aku seperti mengenalnya. Sebaiknya aku panggil Sidik. Kurasa Sidik bisa membantuku. Syafiah bergegas keluar dari kamarnya setelah mengunci jendela. Dia mengetuk kamar Sidik yang berada tak jauh dari ruang belakang. Astagfirullah. Ada apa Umi mengetuk kamar saya? Apakah ada sesuatu yang harus saya lakukan, Umi? Iya, ayo cepat bawa senjatamu. Aku melihat orang yang dulu menangkapku dan membawaku ke rumah Yudas bin Sawab. Maksud Umi, Ayub bin Jahal? Sepertinya begitu. Ayolah, kita harus hati-hati, Sidik. Iya, baiklah. Tak berapa lama kemudian, kedua orang itu sudah berada di dekat jendela. Mereka menyaksikan Ayub bin Jahal yang tertidur sambil memegang pedangnya yang besar. Sidik mencabut pedangnya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jangan kau cabut pedangmu, Sidik. Tapi Umi, dengar apa yang kukatakan. Masukkan pedangmu. Jangan jadi seorang pembunuh. Tuhan akan murka dengan hambanya yang menjadi seorang pembunuh. Apalagi membunuh orang yang tidak berdaya seperti ini. Dia tertidur dan itu hukuman. Tapi jelas maksud dia berada di sini pastilah hendak membunuh Umi. Jadi dia pasti bermaksud jahat. Kita harus menghukumnya. Atau paling tidak membawanya kepada Rasulullah. Tidak perlu, Sidik. Dia kemari meskipun punya maksud jahat. Tapi kita harus memaafkannya. Karena Allah sendiri telah memberikan pelajaran pada orang ini. Dengan menidurkannya di sini. Ayo, sekarang ikatlah kaki dan tangannya sebelum dia terjaga. Baiklah, akan saya lakukan. Hati-hatilah, Sidik. Lakukan dengan cepat sebelum dia terjaga.
Sidik dengan cepat mengambil tali dari kandang kuda. Lalu setelah itu dia mengikat tangan dan kaki Ayub bin Jahal. Laki-laki malang itu tidak menyadari apa yang telah terjadi padanya, sampai Sidik selesai mengikatnya. Nah, sekarang gendong dia. Naikkan ke kudanya yang di sana itu. Suruhlah kudanya itu pergi membawa tuannya. Baik, Umi. Sidik dengan ringan mengangkat tubuh Ayub bin Jahal, lalu membawanya. Dia langsung meletakkan tubuh Ayub di atas punggung kuda. Sudah, Umi. Kuda itu sudah pergi membawa Ayub bin Jahal. Terima kasih, Sidik. Sekarang mari kita kembali tidur. Umi, maafkan. Saya sebenarnya tidak mengerti dengan Umi. Kenapa Umi membebaskannya? Padahal dia itu kan penjahat. Dia yang menculik Umi dan menyiksa Umi. Seharusnya dia tidak dibebaskan, Umi. Bukankah kau sudah mengikat kedua kaki dan tangannya? Iya. Nah, itu kan berarti bahwa aku tidak membebaskannya. Kita telah menghukumnya. Kan seharusnya bukan itu saja, Umi. Kita bisa menyiksanya atau membawanya ke hadapan Rasulullah. Sidik, Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kita manusia hanyalah hambanya yang lemah, yang tiada punya daya dan upaya. Kalau Allah Maha Pemaaf, kenapa kita tidak berusaha untuk memberikan kemaafan padanya, pada orang yang bersalah? Tapi kan tidak seharusnya pada orang seperti Ayub bin Jahal. Kenapa tidak? Toh dia juga manusia. Manusia seperti kita. Manusia yang berhak mendapatkan maaf dari kesalahannya. Selama kita bisa memaafkannya, kenapa tidak kita lakukan? Sudahlah, ayo kita tidur. Besok masih banyak tugas dan kerjaan yang harus kita selesaikan. Baiklah, Umi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, kita ikuti kuda yang membawa Ayub bin Jahal yang saat itu sudah berada jauh di tengah-tengah padang pasir. Hingga suatu saat, tubuh Ayub bin Jahal terlempar dari punggung kuda dan berguling-gulingan yang membuat dia tersadar. Melihat kenyataan itu, Ayub bin Jahal tersentak kaget. Kenapa aku ada di sini? Aku kurang ajar. Siapa yang mengikat kaki dan tanganku? Siapa yang melakukan ini? Kuda setan! Kau melemparkan aku dari punggung, boy! Kudaku! Dia pergi! Hei, kudaku! Kembalilah! Kembalilah, binatang bodoh! Jangan pergi! Jangan tinggalkan aku! Tunggu aku! Ayub bin Jahal berteriak sekuat tenaga, namun kuda tunggangannya itu tidak berhenti, malah lari dengan kencang. Dan tak lama kemudian, tak terdengar lagi derap kakinya. Ayub menjatuhkan dirinya. Sementara malam yang gelap masih menutupi padang pasir. Tak ada sedikit pun tampak rumah atau pohon-pohon di sekitarnya. Ayub berusaha membuka ikat kakinya.
Aku harus melepaskan ikatan di kakiku ini, lalu pergi secepatnya dari sini sebelum pagi tiba. Aku tidak tahu saat ini berada di mana. Kuda setan itu telah membawaku ke tengah-tengah padang pasir ini. Kurang ajar. Dengan susah payah, akhirnya Ayub bin Jahal berhasil membuka ikat kakinya. Lalu dia berjalan menuju ke arah barat. Mulutnya tak henti-hentinya mengutuk. Kurang ajar, setan alas. Kuda jahanam itu telah membawaku dan melemparku ke sini. Ini pasti perbuatan Safiyah. Pasti dia dan orang-orang Muhammad yang melakukan ini. Kurang ajar. Aku akan membalas perbuatan mereka ini. Aku akan membunuh kau, Safiyah. Kau telah menghinaku. Kau telah melakukan kesalahan besar padaku. Kalau aku keluar dari gurun ini, maka aku akan membunuhmu. Akan kugantung tubuhmu. Sekarang, sambil berjalan aku harus memutuskan tali di tanganku ini. Dia mengikatku. Dia menghinaku. Waktu berlalu, saat fajar muncul di ufuk timur, perlahan-lahan sinar gelap berganti. Sampai akhirnya, benang merah matahari pagi muncul menyinari permukaan bumi. Cahaya kuningnya menghampar di atas padang pasir. Melihat kenyataan keberadaan dirinya, Ayub menjadi takut. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aku berada di tengah-tengah gurun. Gak ada yang kulihat selain hamparan pasir. Kemana aku harus melangkah? Apakah aku harus terus ke barat? Iya, sebaiknya aku terus saja. Aku tidak mau mati di tengah-tengah padang pasir ini. Mati di panggang panas atau mati ditimbun badai gurun. Lata dan Uzza, tolonglah aku. Tolong tunjukkan jalanku. Safiyah, kau kurang ajar. Kau telah menyiksaku. Akan kubalas perbuatanmu ini. Akan kucari kau kelak. Akan kubunuh kau. Matahari semakin lama semakin tinggi, dan Ayub bin Jahal semakin ketakutan. Dia berlari di atas pasir-pasir yang mulai memanas. Matanya jalang melihat ke sekitar, namun tak ada satu pohon pun atau bayangan perkampungan yang dilihatnya. Aku harus kemana lagi? Pasir ini semakin panas. Aku tidak mau mati di sini. Nanti terbakar panas. Aku mulai haus. Aku haus. Safiyah! Kau telah membuat aku menderita. Aku tidak akan terima ini. Aku akan balas semuanya. Aku harus segera tiba di tempat yang teduh. Tapi di mana? Aku haus. Aku harus minum. Ini air. Ya, itu di sana ada air. Air. Itu air. Aku menemukan air. Air yang banyak. Ya, pasti itu air.
Ayub bin Jahal terus berlari-lari mengejar ke arah bayangan sinar yang bergelombang seperti air di depannya. Tapi begitu tiba di tempat yang ditujunya, dia tidak menemukan apa-apa selain butiran pasir yang panas. Tidak, ini bukan air, ini pasir. Oh, air. Aku butuh air. Itu air. Iya, yang ini pasti air. Aku melihat riaknya. Iya, riak pantulan air. Air. Iya, yang sekarang ini pasti benar-benar air. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana nasib Ayub bin Jahal? Apakah dia benar-benar menemukan air? Dan apa yang akan terjadi pada dirinya? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Syafiah binti Abdul Muthalib dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Sampai jumpa.